Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Suci untuk mata kuliah Kesuburan Tanah. Materi kita kali ini adalah hubungan tanah tanaman part 2. Terlebih dahulu kita lihat sumber-sumber hara bagi tanaman. Yang pertama, itu biasanya terjadi karena adanya perombakan bahan organik tanah. Perombakan bahan organik tanah itu akan melepaskan unsur-unsur hara di dalam tanah. Kedua, pelapukan mineral tanah. Mineral-mineral tanah ini juga apabila mengalami proses pelapukan akan melepaskan unsur hara tanah. Sumber hara lainnya itu adalah pemupukan. Seperti misalnya pupuk N, P, K, ya, itu akan melepaskan pupuk N melepaskan urea melepaskan N, kemudian fosfor melepaskan fosfat, dan kalium melepaskan KCl melepaskan kalium. Ya, kemudian sumber hara selanjutnya adalah pembina organik. Di sini bisa rabuk, ya, kompos, biosolid, ya, vokasi, dan sebagainya. Selain itu, sumber haranya yang lain adalah penambatan nitrogen oleh tanaman legum. Nah, untuk batuan bisa saja seperti pelapukan dari batuan fosfat, green sand, dan sebagainya. Dalam proses buangan industri, itu juga bisa menambah sumber hara, yaitu dari kapur atau gipsum. Kemudian selanjutnya adalah pengendapan udara, yaitu melepaskan N dan S. Pengendapan air itu menghasilkan adanya sedimen, erosi, dan banjir. Pangkalan hara. Dalam pangkalan hara, diskusi kita akan berbicara tentang larutan tanah, bahan organik, organisme tanah, mineral tanah, permukaan jerapan, dan pertukaran kation. Kita bahas satu persatu ya. Apa sih yang dimaksud dengan larutan tanah? Nah, larutan tanah itu adalah bentuk hara terlarut di dalam lengas tanah, dalam air tanah, dan sifatnya tersedia segera untuk diserap oleh akar bagi tanaman. Makanya dalam proses budidaya, dalam proses penanaman, air itu sangat diperlukan. Fungsinya untuk apa? Untuk melarutkan hara tanah. Nah, hara yang terlarut di dalam air itu disebut dengan larutan tanah. Kemudian yang kedua itu adalah bahan organik. Bahan organik ini contohnya apa? Contohnya serasa, ya, akar, batang, daun, ya, jasad-jasad hewan yang mati itu juga akan menghasilkan bahan organik, ya. Nah, bahan organik ini apakah langsung bisa diserap oleh akar? Tidak. Dia harus mengalami proses perombakan terlebih dahulu. Dan setelah mengalami proses dekomposisi, dia akan melepaskan hara. Jadi setelah mengalami proses dekomposisi dari organik menjadi anorganik, maka haranya baru bisa tersedia. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, kemudian yang dimaksud dengan organisme tanah. Nah, apa itu organisme tanah? Contohnya di sini adalah jasad renik, ya, mikrobiologi tanah. Nah, biasanya dalam proses dekomposisi yang belum sempurna, ya, yang belum selesai, hara itu akan diambil untuk metabolisme atau menjadi komponen penyusun tubuhnya, sehingga akan mengalami proses imobilisasi sementara. Nah, ini apabila kita kaitkan dengan bahan organik untuk diberikan ke suatu tanaman, bahan organik itu harus sudah matang. Nah, indikatornya CN rasionya itu harus kurang atau sama dengan 20. Nah, apabila CN rasionya lebih dari 20, yang terjadi adalah
terjadinya imobilisasi. Di sini unsur hara N-nya akan diserap oleh mikroorganisme untuk membentuk susunan tubuhnya. Makanya panas pada saat proses dekomposisi itu berjalan. Pada saat panas itulah terjadi imobilisasi sementara. Ya, berharap kalian mengerti. Nah, selanjutnya adalah mineral tanah. Di sini hara yang berada dalam pangkalan mineral tanah akan memiliki sifat antara cukup terlarut sampai sedikit terlarut. Karena apa? Dia terikat oleh mineral tanah, unsur-unsur yang ada di mineral tanah. Kemudian permukaan jerapan. Di sini hara itu dipegang permukaan tanah oleh berbagai mekanisme, berkisar antara cepat tersedia sampai sangat lambat tersedia. Ya, sedangkan pertukaran kation itu adalah tipe yang sangat penting dari jerapan permukaan tanah. Dengan adanya pertukaran kation, maka itu hara menjadi tersedia. Kuantitas dan intensitas hara. Di sini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan buffering capacity atau daya sangga, yaitu kemampuan tanah untuk mempertahankan kadar hara dalam larutan tanah atau kapasitas fase padatan untuk mengisi kembali atau replenishment hara dalam larutan yang diserap oleh akar tanaman. Jadi dengan adanya daya sangga, kondisi tetap seperti semula. Nah, rumusnya yaitu BC sama dengan delta Q per delta I. Buffering capacity. Di mana delta Q itu adalah faktor kapasitas yang meliputi ion yang terjerap dan mineral yang melarutkan secara cepat untuk memasok hara di atas kebutuhan satu musim tanam. Delta I atau faktor intensitas merupakan perubahan konsentrasi hara dalam larutan tanah. Nah, ini adalah rumus dari buffering capacity. Delta Q per delta I. Dengan adanya penyerapan oleh tanaman, maka delta I akan menurunkan konsentrasi dalam larutan. Delta Q yang tinggi akan menjaga konsentrasi hara dalam larutan, di mana delta I neto menjadi kecil. Delta Q yang rendah tidak mampu menjaga konsentrasi hara dalam larutan, maka delta I neto menjadi besar. Ini adalah syarat. Selanjutnya, apa saja atau bagaimana gerakan hara di dalam tanah sehingga dapat terserap oleh akar tanaman. Ion di dalam tanah akan bergerak menuju permukaan akar dengan 3 mekanisme sebagai berikut. Yang pertama adalah root intersepsi, yang kedua mass flow, yang ketiga difusi. Intersepsi akar atau root interception. Di sini prosesnya yaitu dengan cara akar terus tumbuh dan akan menembus tanah. Dia akan bersinggungan dengan permukaan partikel tanah. Nah, permukaan akar bersinggungan dengan ion hara yang terjerap. Kemudian akan terjadi pertukaran secara langsung atau contact exchange. Nah, itu ya intersepsi akar. Ini akar itu kan tumbuh terus akan mendekati hara, akan mencari hara, ya. Dan di situ dia akan menembus partikel tanah. Nah, apabila telah menembus partikel tanah, otomatis dia akan bertemu dengan ion-ion hara yang terjerap oleh partikel tanah. Dan kemudian baru terjadi pertukaran
antara partikel tanah dan akar. Itu ya intersepsi akar. Selanjutnya, meskipun angkanya kecil, ya, tetapi sumbangannya penting agar hara mencapai akar. Nah, hal ini nampak jelas terutama bagi hara dengan kadar tinggi dalam tanah seperti misalnya Ca dan Mg. Ini didapat dari adanya proses pengukuran. Nah, hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil bagi tanaman seperti Zn dan Mn dan hara mikro lainnya. Itu. Jadi dengan adanya intersepsi akar, maka akan terjadi penyerapan hara dari unsur-unsur hara yang terjerap dalam partikel tanah. Nah, intersepsi akar ini hanya dapat menyerap unsur hara Ca, Mg, Zn, dan Mn. Ya, tidak semuanya unsur hara itu dapat diserap dengan cara intersepsi akar. Hanya tertentu yaitu Ca, Mg, Zn, dan Mn. Kita lihat proses intersepsi akarnya. Di sini dalam poin yang pertama, rambut akar di dalam tanah yang di luarnya terdapat ion H+, dia akan bertukar ya, bertemu dengan K+. K+ ini terikat oleh lempung liat atau bahan organik dan kemudian terjadi pertukaran, maka rambut akar yang tadinya berisi H+, ya, dia akan mengikat K+. Dan H+ yang tadinya terdapat dalam rambut akar akan diikat oleh lempung atau bahan organik. Nah, hal ini terjadi karena akar juga memiliki KPK yang bersumber dari gugus karboksil, yaitu COOH, dan akan terurai menjadi COO- plus H+. KPK akar pada tanaman monokotil sebesar 10-30 ml per 100 gram dengan sifat kation monovalen lebih cepat diserap. Nah, untuk KPK akar dikotil ya 40-100 ml per 100 gram dengan sifat kation bivalen lebih cepat diserap. Jadi kalau tanaman monokotil maka dia akan lebih cepat menyerap kation monovalen. Tapi untuk tanaman dikil, akarnya itu akan lebih cepat menyerap kation bivalen. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti ini. Kemudian proses gerakan hara yang kedua itu adalah aliran massa atau mass flow. Di sini prosesnya, ya, hara pelarut akan terbawa bersama aliran air menuju akar tanaman. Nah, aliran air itu dipengaruhi oleh proses transpirasi, evaporasi, dan perkolasi. Nah, ini tugas kalian ya untuk mencari apa sih maksud istilah dari transpirasi, evaporasi, dan perkolasi. Ya. Jumlahnya proporsional dengan laju aliran atau volume air yang ditranspirasikan dan kadar hara dalam larutan. Jumlahnya proporsional. Selanjutnya kita lihat apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi aliran massa. Yang pertama itu kadar lengas atau kadar air. Tanah yang kering tidak ada gerakan hara. Karena apa? Air itulah yang menghantarkan hara, yang melarutkan hara. Temperatur yang rendah akan mengurangi transpirasi dan evaporasi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi aliran massa yaitu adalah ukuran sistem perakaran, akan mempengaruhi proses serapan air. Perlu kalian ketahui bahwa pengaruh kerapatan akar terhadap pasokan hara oleh aliran massa lebih ringan dibanding terhadap intersepsi akar dan difusi. Proses gerakan hara yang terakhir yaitu difusi. Difusi itu adalah
Ion bergerak dari wilayah yang memiliki kadar hara tinggi ke wilayah yang lebih rendah kadar haranya. Jadi dari proses tinggi menuju rendah. Kadar hara di permukaan akar itu biasanya lebih rendah dibandingkan kadar hara yang terdapat dalam larutan tanah di sekitar akar. Nah, ion itu pasti akan bergerak menuju permukaan akar. Berarti dari konsentrasi hara tinggi ya ke konsentrasi hara rendah. Jadi dari larutan tanah menuju ke akar. Itu proses difusi. Nah, mekanisme ini sangat penting bagi hara yang berinteraksi kuat dengan tanah, terutama untuk memasok hara pK, Fe, dan Zn. Jadi proses difusi itu hanya untuk unsur hara P, K, Fe, dan Zn. Tidak semua unsur hara itu dapat diserap langsung dengan proses difusi. Nah, jarak difusi hara sangatlah pendek, yaitu K mendekati 0,2 cm, sedangkan P mendekati 0,02 cm. Sangat kecil, sangat pendek. Nah, ukuran dan kerapatan akar sangat mempengaruhi pasokan hara oleh mekanisme difusi. Hal ini harus menjadi pertimbangan dalam penempatan pupuk. Selanjutnya adalah bagaimana cara penyerapan hara oleh akar tanaman. Di mana di sini kebanyakan unsur hara itu diserap oleh akar tanaman dalam bentuk anorganik. Semua unsur hara itu diserap dalam bentuk anorganik. Nah, setelah mencapai akar, ion hara diangkut sampai ke bagian daun melalui serangkaian tahapan, yaitu penyerapan pasif atau pasif root uptake dan penyerapan aktif, ya, aktif root uptake, alih tempat atau translokasi. Ini sudah dijelaskan di pendahuluan ya. Kita bahas lagi di sini. Nah, kita lihat gerakan pasif. Difusi, terjadi proses difusi dan pertukaran ion. Dari epidermis, dia akan menembus korteks dan masuk ke dalam endodermis. Bersifat apoplas, ya. Ruang di antara sel atau extracellular within and between cell walls. KPK akar ada pada dinding sel. Gerakan pasif. Ya, dengan cara difusi dan pertukaran ion. Selanjutnya gerakan aktif. Di sini harus menembus membran sel. Bersifat simplas, ya. Intracellular interconnected cytoplasmic pathway between cells. Pengangkutan aktif melalui membran dan pengambilan unsur hara secara selektif. Nah, itu penyerapan secara pasif dan penyerapan secara aktif perbedaannya. Nah, sampai ke istilah rhizosphere. Mungkin kalian masih ingat ya, mungkin pada waktu DDIT ataupun SMA ya. Ada istilah rhizosphere. Apa sih rhizosphere? Nah, wilayah tanah yang bersinggungan langsung dengan akar dengan jarak 1-4 mili. Dan juga tempat kegiatan mikroba yang menghasilkan eksudat organik dari akar merupakan cadangan makanan di rhizosphere. Nah, suasana pH rhizosphere dan aktivitas mikrobia akan mempengaruhi ketersediaan hara melalui proses pelarutan dan helasi. Pengikatan unsur hara oleh bahan organik. Nah, pH lebih rendah dan adanya asam organik meningkatkan kelarutan. Itu proses-proses ya yang terjadi di dalam rhizosphere. Jadi proses hara itu menjadi tersedia. Nah, selanjutnya ada juga istilah pertumbuhan tanaman, pertumbuhan manusia ya. Nah, pertumbuhan tanaman itu biasanya akan ditentukan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan dengan rumus P sama dengan G plus E. P itu fenotip, G itu genotip, dan E environment. Sekarang kita lihat faktor genetik. Tanaman dengan hasil panen yang tinggi, high yielding,
akan mengambil hara lebih banyak dibandingkan tanaman biasa. Ya, sudah pasti seperti itu. Nah, tanaman demikian itu bersifat menguras hara. Jika ditanam pada tanah yang memiliki ketersediaan hara terbatas, maka hasil panen akan lebih rendah dibandingkan tanaman biasa. Itu ya, genetik bawaan. Kemudian pada masa lampau, dilakukan pemilihan varietas tanaman untuk berbagai tingkat kesuburan tanah yang berbeda. Nah, sekarang hal tersebut tidak dikerjakan lagi karena pada tanah yang tidak subur dapat ditambahkan pupuk. Walaupun demikian, tetap dilakukan upaya pemilihan tanaman, misalnya tahan terhadap pH rendah, tahan terhadap keracunan Al, atau terhadap kondisi garaman, atau tahan terhadap kekeringan. Faktor lingkungan. Di sini yang berpengaruh adalah temperatur, lengas tanah atau kadar air tanah, dan sinar matahari. Kita bahas dulu temperatur. Temperatur ini merupakan ukuran intensitas panas. Nah, kisarannya untuk makhluk hidup itu sekitar minus 35 derajat Celcius sampai plus 75 derajat Celcius. Untuk tanaman pertanian berkisar 25 sampai 40 derajat Celcius. Temperatur ini akan mempengaruhi proses fotosintesis, respirasi, permeabilitas dinding sel, penyerapan air dan hara, transpirasi, aktivitas enzim dan koagulasi protein. Nah, yang kedua dalam lingkungan itu adalah lengas tanah. Lengas atau kadar air tanah. Di sini kadar airnya itu bervariasi. Ya, apabila istilahnya jenuh air itu artinya sangat jenuh. Kapasitas lapang berarti kapasitas lapang. Dan layu permanen atau wilting point. Fungsi lengas atau air itu antara lain sebagai pelarut, media transportasi, dan bahan dasar dari H2O. Selanjutnya lingkungan yang ketiga adalah, faktor lingkungan yang ketiga adalah sinar matahari. Aspek yang terkait dengan pertumbuhan tanaman itu adalah proses fotosintesis, lama penyinaran, dan periode tumbuh. Kemudian faktor selanjutnya adalah udara. Udara ini mengapa penting? Karena diperlukan untuk proses respirasi atau pernapasan dan sebagai bahan dasar CO2 dalam proses fotosintesis. Jadi dalam proses fotosintesis tanaman itu akan menghasilkan oksigen. Ya. Kemudian struktur tanah itu akan mempengaruhi ruang tumbuh akar dan imbangan udara, kadar air. Reaksi tanah berkaitan dengan ketersediaan hara, unsur beracun dan kehidupan mikrobia. Sudah diulas sebelumnya bahwa pH tanah atau reaksi tanah yang berkisar 5,5 itulah yang biasanya sudah sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian faktor berikutnya adalah biotik, yaitu antagonisme atau sinergisme, jasa pengganggu, hama, penyakit, dan gulma. Kemudian penyediaan hara, faktor selanjutnya yang kesekian yaitu mineral, tekstur, struktur pH, bahan organik tanah, pemupukan, pengolahan tanah, perakaran tanaman dapat dangkal, dalam ataupun menyebar. Sedangkan yang terakhir adalah sinyal penghambat, yaitu pertumbuhan adanya limbah atau bahan. Sumber materi ini Ibu ambil dari Bapak Nasih Widya Yuwono dalam PPT Hubungan Tanah Tanaman untuk mata kuliah kesuburan. Sekian dan terima kasih materi Ibu kali ini dalam mata kuliah kesuburan tanah. Jika materi ini sangat bermanfaat bagi kalian, silakan subscribe, share, like, and comment channel YouTube Urai Suci. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.